Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Kita membahas ini ada berita dari sekuritasnya milenial, yaitu Ajaib Sekuritas. Di sini menulis bahwa daya beli masyarakat meningkat, SSMS hingga main melesat. SSMS itu perusahaan kelapa sawit, main itu nanti kita lihat. Kita bisa lihat lewat Easy Stock. Nah ini ada ini nih kalau kita lihat yang kita mau lihat nih, SMS sumber sawit sumber Masarana, Cleo Sariguna, ini perusahaan ini nih, perusahaan air minum mineral. Terus main tuh Malindo Feed Mill. Oke, kita lihat 6 saham ini ya. Ini harganya naik semua nih. Kita lihat kalau harga naik pantas kita beli apa enggak. Kita melihat dari analisa fundamental, kita memakai aplikasi Stok yang menggunakan rumusnya Benjamin Graham, penulis buku legendaris Security Analysis dan Intelligent Investor, yang dia juga mentornya atau gurunya Warren Buffett. Anda bisa akses Easy Stock ini dari Google Play Store ya. Coba kita buka Google Play Store. Oke, kita klik Easy Stock. Nah, di sini Anda bisa review sendiri, ada video tutorialnya, juga ada tutorial naratif. Anda download di situ. Setelah Anda download, Anda open ya. Nah, tampilan seperti ini, ada 4 bendera. Kita baru running di bendera Indonesia. Anda klik di sini. Ini ada 788 saham yang sudah listed. Nanti kita bahas satu-satu perusahaan yang mau kita bahas ya. Tadi Cleo ya, ada Cleo. Oke, Cleo itu perusahaan air minum. Nah, ini kalau cara bacanya di sini Cleo ada minus 16. Sekarang kan tanggal 4 Juli. Nah, ini kita kan nggak real time, tapi di harga sebelumnya atau previous day, harga kemarin. Kemarin itu tanggal 3. Kemarin tanggal 4, sekarang tanggal 5 ya. Tanggal 4 ini posisi tanggal 4 menurun 16. Berarti di hari Jumat, yaitu tanggal 1. Kita lihat di sini, coba. Tanggal 1 harganya 464. Dia turun terus ini ternyata harganya. Sekarang tanggal 4 atau kemarin ya saya bilang. Nah, jadi 448. Nah, itu ada penurunan di situ ya. Tadi 464 kalau nggak salah. Nah, ini Cleo itu harganya 448. Nilai intrinsic value tertinggi itu tulisannya di situ high, 148,7. Intrinsic terendahnya itu 120. Kalau Anda bandingkan intrinsic value dengan closing price, kan lebih tinggi closing price ya, berarti ini harga ini kan kemahalan. Makanya 33% itu bacanya itu tidak ada upside atau kelebihan over daripada harga, kemahalan. Itu adanya downside, bisa punya potensi turun sampai 70%. Kira-kira seperti itu ya bacanya. Kita buka panel ini, laporan keuangan 2021 Q4 di Desember bagus. Revenue-nya 3,15. Ini kita lihat di seksi feature selection-nya. Return on equity-nya bagus, 18%, di atas. Kita pakai benchmark-nya 10% ya. Debt to equity-nya di bawah 1, bagus. Marginnya lumayan sebetulnya 16,3. Dan working capital di atas 1, ini bagus sebetulnya. Cuma masalahnya kemahalan. Itu aja. Perusahaan ini sebetulnya bagus, cuma kemahalan. Oke. Sekarang Anda bilang growth-nya lebih tinggi dong. Kalau mau lebih tinggi bisa. Lebih tinggi Anda harus masuk ke feature premium. Di feature premium itu ada forecast simulator, best stock selection, sama menghitung
nilai wajar atau intrinsic value saham yang mau IPO. Nih kalau forecast simulator, Anda bisa robah growth-nya, Anda minta 6%. Kita klik ya, pasti naik harganya. Jadi 183 sama 15 tetap kemahalan. Oke, kalau kita lihat harganya di sini di grafik Cleo di sini. Wah, ini harganya kalau lihat hariannya, waduh, ini fluktuatif sekali, malah lagi turun. Oke, kita bahas saham yang lain. SSMS, perusahaan yang naiknya lumayan. SSMS, perusahaan CPO. Nah, ini juga fluktuatif ya, memang turun naik. Cuma kalau lihat dari ininya, dia sempat turun, itu sempat tertinggi 2.400-an di tahun 2017, dan itu turun terus sampai ke level sekitar 700 itu di level atau di periode awal-awal 2022. Oke, kita lihat perhitungannya. SSMS sawit sumber emas. Nah ini kalau bacanya gini, ini upside-nya 2 kali sampai 3 kali lipat. Sampai sebegitunya ya. Ya, kita lihat di sini. Laporan keuangannya udah yang terbaru ya. Q1 2022 pertumbuhannya 6,24%. Mungkin ada para pemirsa bilang ketinggian dong, tapi kan CPO naik terus. Ini kalau kita lihat CPO ya, kita lihat di Bloomberg. CPO lihatnya di Bloomberg. Di trading economic itu Anda bisa lihat. Ini market, kita lihat komoditi, terus CPO itu palm oil lagi turun memang. Tapi secara tren emang lagi turun ya, turunnya sampai 7,5% ya, lumayan juga ngedropnya. Tapi kalau secara keseluruhan tuh turunnya -3. Ya, -325 ya turunnya. Oke, ini mungkin Anda bilang wah ketinggian kali. Potong aja growth-nya 2,5% gitu. Atau 2,2 itu saya tulis ya, 2,2. Turun dia, tapi tetap ada upside itu, karena yang terendah aja 1970 dibanding 1175, itu ada upside sekitar 800 ya, masih lumayan lah 800, sekitar 50% ya, 40% lah gitu. Nah kalau kita lihat dari financial ratio, return on equity 14 ini kan untuk 3 bulan. Kalau dia diasumsikan dalam setahun, itu ya bisa lebih tinggi gitu dari 14% gitu. Kan ini gini, itu kan return on equity itu kan equity umumnya selalu tepat umumnya besarannya nggak berbeda jauh antara kuartal 1 ke kuartal berikutnya equity-nya ya. Nah kalau returnnya tuh kan dari laba itu kan laba 4 bulan ya, berarti harus dikali 4, laba 3 bulan karena sampai Maret ya, berarti harus dikali 4, berarti return on equity-nya 14 kali 3, kira-kiranya seperti itu. Berarti kan kira-kira di angka 30-an lebih, bagus kan gitu. Kita lihat profit marginnya tuh sampai 46% hampir. Ini bagus perusahaan ini. Tetapi kenapa tidak bergerak, masih fluktuatif ya, ini market ya, kita nggak bisa tebak gitu market jalannya kemana, itu adalah urusan supply and demand gitu. Oke, kita lihat lagi saham WMPP, Widodo Makmur. Ini kalau nggak salah saham peternakan kalau nggak salah. WMPP, Widodo Makmur.
Nah, ini ada upside 34%, tapi downside-nya bisa sampai 25% lebih. Oke, kita lihat. Coba kita lihat harganya dulu ya. Widodo itu WMPP ya. WMPP, oke. Kita lihat fluktuatif tapi lagi naik tuh. Memang lagi naik harganya. Kita lihat WMPP, return on equity-nya bagus, 12,5%, debt equity-nya agak tinggi dia di atas 1, profit marginnya kecil, nggak sampai 5%. Ini Anda harus pertimbangkan karena produktivitas atau profitability daripada emiten ini nggak terlalu bagus. Karena dia cuma bisa mengenerate 5% kurang marginnya. Tipis gitu. Nah, ini kalau Anda naikkan growth-nya 5% menurut saya udah tinggi. Karena kalau Anda naikkan dengan margin yang cuma di bawah 5% kan nggak terlalu optimis gitu. Oke, kita lihat saham yang lain. Main kita lihat harganya. Main Fitmil. Oke, Main lagi ngedrop banget tuh ke 600-an dari nomor 50. Oke, kita cari Main. Main. Wah, ini nggak ada upside-nya. Ini malahan downside-nya bisa sampai 13%. Dan kalau kondisi memburuk bisa jatuh lagi. Makanya ini harganya udah ketinggian di sini. Ini perusahaannya apa? Kita lihat company profile. Oh, ini perusahaan makanan nih, fish meat poultry. Oke. Ini perusahaan daging ayam atau semacam itulah. Ini revenue growth-nya tinggi sekali. 7,3 untuk perusahaan makanan ya. Dan ini kalau kita lihat return equity-nya 3% aja nggak nyampe. Debt equity-nya 1,5 di atas 1. Marginnya cuma 1% juga nggak nyampe. Nggak menarik ini. Oke, kita lihat apalagi Good. Perusahaan Good kita lihat harganya. Good. Oke. Good. Lagi turun ini. Good. Oke, kita lihat Good. Kalau nggak salah perusahaan makanan juga nih. Garuda Food ya, jelas perusahaan kacang ya, Garuda Food. Oke, ini nggak ada upside nih. Ini ketinggian harga 500 nih, harga nilai wajarnya cuma 290 atau katakan 300 lah. Berarti kan jauh banget sama harganya. Nilai wajar cuma segitu. Laporan keuangan per 31 Desember tahun lalu, revenue growth-nya 5,2, udah bagus. Kita lihat return on equity-nya bagus sih, 16,26, oke lah. Marginnya nggak bagus, margin cuma 5,6%, tipis-tipisan ini. Debt to equity-nya tinggi di atas 1 dan harganya kemahalan. Oke, kita cari yang lain. TBLA. Kita cari TBLA. Tunas Baru Lampung. Nih kita lihat sampai 4 kali lipat ininya, upside-nya. Tapi downside-nya bisa. Kenapa bisa begini? Kenapa jomplang sekali ya bisa? Laporan keuangan udah bagus. Ini Anda bisa periksa di sini. Net current asset-nya 8 triliun ya. Dia bisa nutup utang jangka pendeknya 6,2 triliun. Berarti ada selisih sekitar 1,8 lah. 1,7 triliun ya. 1,7 triliun terus dia suruh nutup utang jangka panjangnya nggak mungkin bisa. Berarti dia akan terjadi defisit neraca ya.
meskipun surplus daripada net working capital atau modal kerja, dia surplus. Kalau lihat dari free cash flow-nya kan bagus, net income 800 miliar, free cash flow-nya 1,2 triliun, bagus ini. Nah, tetapi karena hutangnya ini sebetulnya gini, kalau ini perusahaan IHSG atau perekonomian itu bagus terus ya nggak apa-apa, dia bisa ngejar ke posisi tertingginya. Tapi balik lagi, ini supply and demand-nya seperti apa. Market cap-nya juga bagus, 4,2 triliun. Return on equity-nya bagus, di atas rata-rata atau benchmark kita. Marginnya tipis, cuma 5% kurang. Debt equity-nya tinggi sekali, 2,2. Working capital-nya masih bagus. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Terserah Anda mengikuti rekomendasi ajaib, ya Anda bisa pertimbangkan di Easy Stock, dan Anda bisa download secara free of charge. Kalau Anda mau masuk ke premium, Anda bisa sign up untuk sebagai premium member. Baik, kita jumpa lagi di lain waktu.